Zain membuka pintu rumah dan mempersilahkan Inara masuk ke dalam. Rumah minimalis dengan 3 kamar tidur itu merupakan hadiah pernikahan dari Pak Atmaja. Tetapi Zain tidak mau menerima rumah tersebut secara cuma-cuma. Zain telah memberikan seluruh uang tabungannya selama bekerja untuk membayar rumah yang akan ia tempati dengan Inara. Itu pun baru bisa membayar separuh dari harga rumah. Dan Zain telah berjanji akan mencicil setiap bulannya kepada sang mertua. Meski mertuanya itu menolak, tetapi Zain bersikeras untuk membayar dan melunasinya. Ada 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. Kamu mau kita di kamar yang mana? Zain mendorong Lua travel bag ke ruang tamu. Kita? Aku mau kita tidur di kamar terpisah, Inara berkata dengan senyum sinis di ujung bibirnya. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Aku akan sabar menunggu sampai kamu melahirkan. Zain berkata dengan sabar. Kita akan segera berpisah jika anak ini telah lahir. Toh, Papa menikahkan kita hanya untuk menutup aib yang sudah aku torehkan. Inara berkata dengan santai. Zain menarik nafas panjang. Ia sungguh tidak mengerti dengan sifat perempuan yang telah menjadi istrinya ini. Inara seperti tidak peduli atas apa yang telah terjadi. Bicaralah yang baik-baik agar hasilnya juga baik. Jangan mencoba menasihati aku. Ingat, pernikahan kita hanya pernikahan di atas kertas. Zain lagi-lagi menarik nafas dalam. Ia tidak boleh terpancing dengan sikap Inara. Ia sudah berjanji pada Atmaja akan bersabar menghadapi gadis cantik. Oke, ayo kita ke atas. Kamu boleh pilih mau kamar yang mana. Zain mendorong travel bag menuju tangga. Sementara Inara sudah melenggang menaiki anak tangga satu demi satu. Zain mengikuti dari belakang dengan melenteng travel bag milik Inara. Sampai di atas, Inara membuka salah satu pintu kamar, mengedarkan pandangannya ke seluruh isi kamar, lalu keluar kembali dan beranjak menuju kamar satunya lagi. Perempuan berusia 22 tahun itu melakukan hal yang sama, membuka pintu kamar lalu mengedarkan pandangannya, menelaah isi kamar tersebut. Aku mau kamar yang ini, Inara berucap seraya melangkah masuk ke dalam. Zain mengikuti dari belakang dengan mendorong travel bag. Baik, berarti aku di sebelah. Ini travel bag kamu, istirahatlah dulu, nanti malam kita cari makan di luar, sekalian belanja untuk kebutuhan dapur. Belanjanya besok aja, biar Amelia dan Bik Jum yang belanja besok. Amelia dan Bik Jum? Zain menatap Inara dengan tatapan bingung, sementara ada debar di dadanya yang susah payah diredamnya. Ya, Amelia dan Bik Jum akan ikut kita di sini. Aku tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, mereka berdua yang akan melakukannya. Inara berucap dengan santai serasa mengenyahkan pantatnya di atas kasur. Kamu belum bilang apa-apa sama aku? Zain menatap Inara dengan tatapan tidak suka. Itu sudah menjadi salah satu syarat aku ke Papa. Jika ingin aku pindah dari rumah Papa dan Mama, maka Amelia dan Bijum harus ikut dengan aku. Mulai hari ini, jika kamu mau melakukan sesuatu, kamu harus izin dulu sama aku. Karena sekarang akulah imam kamu. Zain berkata dengan tegas. Kita lihat saja nanti. Inara mengangkat bahunya tak acuh. Zain mengatupkan bibirnya, menahan gejolak amarah, sehingga rahangnya terlihat mengeras. Setelah menarik napas panjang, akhirnya laki-laki itu keluar dari kamar dan menuruni anak tangga dengan mengucapkan istighfar berulang kali. Sungguh berat tugas yang diberikan Pak Atmaja kepadanya, menjadi pendamping bagi seorang perempuan seperti Inara, mendidiknya juga agar menjadi wanita yang baik dan soleha. Akankah ia mampu melakukannya? Dan sekarang istrinya itu akan membawa Amelia ikut tinggal dengan mereka. Rasanya beban pikiran Zain akan berlipat-lipat makin berat. Ia akan bertemu dengan gadis yang telah mencuri hatinya itu dari pagi hingga pagi lagi. Bagaimana ia akan menghadapi semua itu? Akan sanggupkah ia menahan hati dan belajar membunuh perasaannya pada gadis sederhana itu? Zain mengunci pintu rumah dan mendorong travel bag miliknya menuju tangga. Ia juga ingin istirahat menenangkan pikiran. Tidak hanya tubuhnya yang lelah, hatinya juga lelah. Setengah jam sebelum azan maghrib, Zain terbangun. Laki-laki itu langsung masuk ke kamar mandi, membersihkan diri dan bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah rapi, Zain turun ke lantai 1, menghidupkan lampu teras, lampu ruang tamu, dan lampu ruang keluarga. Ruang tamu dan ruang keluarga yang bernuansa coklat muda itu langsung terlihat benderang.
Zain kembali naik ke lantai 2. Diketuknya pintu kamar Inara, tidak ada jawaban. Zain memutar gagang pintu dan mendorongnya. Kamar terlihat gelap. Zain melangkah masuk dan mencari kontak lampu. Inara langsung mengerjapkan mata begitu cahaya lampu menerpa wajahnya. Bangun Nara, sudah mau maghrib, mandi lalu sholat. Zain berdiri di samping tempat tidur. Inara mengucek matanya lalu bangkit dengan malas. Habis sholat aku tunggu di bawah ya. Zain menatap Inara sebelum berangkat keluar kamar. Inara membuka travel bag lalu mengambil handuk dan pakaian ganti. Setelah itu ia bergegas ke kamar mandi. Zain meletakkan 2 piring nasi goreng di atas meja makan. Ketika ia akan naik tangga untuk memanggil Inara, terdengar ketukan dan ucapan salam dari pintu depan. Zain berbalik dan melangkah menuju pintu. Ketika pintu ia buka, ia terpaku melihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Assalamualaikum. Ibu dan anak yang membawa 2 koper besar itu mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Zain melebarkan daun pintu. Diantar siapa, Bi? Mata Zain mencari-cari keluar pagar. Sama Pak Oji, Mas. Tapi Pak Oji langsung pergi. Katanya salam aja sama Mas Zain. Ayah? Zain mendesis. Dalam hati berkelebat pertanyaan mengapa ayahnya tidak mau mampir. Padahal sudah sampai di sini. Oh iya, silahkan masuk, Bi. Amel. Zain menggeser tubuhnya ke samping. Makasih Mas Zain, Bi Jum dan Amel berucap serentak. Biar saya bantu membawakan tasnya, Bi. Zain mengambil tas besar dari tangan Bi Jum. Tidak usah Mas. Bi Jum langsung menarik tas di tangannya menjauh dari Zain. Zain pun membiarkan perempuan parubaya itu membawa tasnya sendiri. Kalau gitu mari saya antar ke kamar, Bi. Zain melangkah duluan menuju kamar di samping ruang keluarga. Baik Mas. Bi Jum dan Amelia mengikuti langkah Zain menuju kamar yang akan mereka tempati. Keduanya pun masuk dengan membawa tas besar mereka. Ini kamar Bi Jum dan Amel. Zain membukakan pintu kamar untuk Bi Jum dan Amel. Makasih Mas. Iya Bi, saya tinggal dulu, saya mau sarapan, setelah itu langsung ke kantor. Baik Mas. Bi Jum mengangguk paham. Setelah Zain melangkah menuju ruang makan, Bi Jum dan Amelia masuk ke dalam kamar. Sebuah ranjang berukuran sedang dan lemari 3 pintu menyambut kedatangan mereka. Sementara Zain duduk sendiri di meja makan, menikmati nasi goreng yang dimasaknya tadi. Setelah sholat subuh, Zain telah membangunkan Inara, tetapi perempuan itu hanya bergumam tidak jelas dan menarik selimutnya kembali. Zain tidak tahu apakah selama ini Inara memang tidak pernah bangun subuh untuk melaksanakan kewajiban 5 waktu. Mas Zain sudah sarapan, Bi Jum sudah berada di ruang makan dan berdiri tidak jauh dari laki-laki yang telah rapi dengan pakaian kerjanya itu. Alhamdulillah sudah Bi, tadi saya bikin nasi goreng. Zain tersenyum pada Bi Jum. Masya Allah, Mas Zain bisa masak. Bi Jum menatap Zain dengan takjub. Kalau cuma masak nasi goreng dan telur ceplok, bisa Bi. Zain tertawa. Itu sudah hebat Mas. Bibi bisa aja. Saya berangkat ya Bi, nanti kalau Inara sudah bangun, bilang saya berangkat ya Bi. Zain bangkit dan mengambil tasnya dari kursi di sampingnya. Baik Mas. Bi Jum mengangguk paham dan mengikuti langkah laki-laki yang sekarang menjadi majikannya itu ke pintu depan. Bi Jum sudah datang? Amelia mana? Baru saja tangan Zain menyentuh gagang pintu, terdengar suara Inara yang sedang menuruni anak tangga. Ada Mbak, masih di kamar. Bilangin Bi, beliin aku bubur ayam, minta antar sama Zain. Zain yang sudah membuka pintu menoleh dengan kaget pada Inara. Zain memberikan tatapan tajam pada Inara. Tetapi Inara yang sudah berada di samping anak tangga terlihat acuh tak acuh. Zain benar-benar tidak menyangka perempuan yang sudah berstatus sebagai istrinya itu akan memberikan perintah seenaknya. Sementara Bi Jum menatap Zain dan Inara bergantian. Wajah perempuan sederhana itu terlihat kebingungan.